kita sering sekali mendengar dari teman kita, dari saudara kita, dari sahabat kita. Mereka tuh bilang, kamu tidak akan bisa. Kamu lagi ngapain sih? Ini kan cuma network marketing gitu. Kamu mimpi jangan tinggi-tinggi. Ini bisnis tipu-tipu. Nah, kalau enggak, kamu itu apa-apa juga rusak gitu. Kamu tuh melakukan apa-apa juga salah. Mana mungkin kamu bisa jadi leader di Atomi gitu. Terus kalau misalnya kita ngasih tahu nih, wah kalau 10 tahun nih saya kerja dengan benar-benar gitu di Atomi, ya mungkin saya sudah mencapai Star Master lah, saya mungkin sudah sampai ke Crown lah. Dan orang itu bilang, nggak mungkin lah, kamu kan kamu gitu. Nah saya sering banget mendengar itu gitu. Terutama kalau wanita ya, kalau menurut saya kalau wanita di Indonesia itu pasti sering banget mendengar kita itu semua memiliki suara mom voice gitu di kepala kita atau father voice. Nah, kalau suara mom voice saya itu adalah perempuan tidak perlu terlalu pintar, perempuan tidak perlu memiliki prestasi yang terlalu tinggi, karena toh nantinya akan ada di dapur, toh nantinya mengurus anak. Itu tidak ada yang salah ya, teman-teman ya. Mengurus anak mengurus anak, kerja di dapur, mengurus keluarga itu memang sudah kebahagiaan seorang wanita gitu ya. Tapi kalau misalnya suara saya kecil nanti saya beserin ya. Nah, jadi kalau saya selalu merasa bahwa kita itu sudah memiliki cukup banyak suara eksternal gitu di dalam kehidupan kita ya. Udah banyak banget orang yang bilang kita tidak bisa. Nah, itu apabila kita biarkan begitu saja, teman-teman itu tidak bisa ngeblok nih suara-suara itu, maka dia itu akan menjadi suara internal. Nah, suara internal itu adalah suara yang bisa membuat teman-teman gagal di Atomi, yaitu suara-suara yang bilang, kamu tuh nggak akan bisa lah. Kadang-kadang suka gitu ya, terutama kalau saya lihat sih, para wanita itu adalah orang yang paling jahat terhadap dirinya sendiri gitu. Jadi bangun pagi ngelihat muka sendiri udah bilang, aduh saya pucat banget hari ini. Waduh saya menggemuk nih hari ini nih. Aduh saya tuh kenapa ya yang lain tuh bisa, saya kok nggak bisa. Nah itu saya sering banget dengar. Tiap hari saya dengar itu dari para bisnis partner saya ya. Bahkan ada beberapa yang bilang, kalau Cici sih pasti bisa, kalau saya belum tentu bisa. Nah, itu kalau kata-kata yang seperti itu Anda katakan berulang-ulang-ulang, itu adalah suara internal gitu. Negativity itu adalah suara internal. Nah, itu akan mengakibatkan Anda kurang percaya diri nantinya ya. Karena kalau di Atomi itu Anda berhubungan dengan orang-orang gitu. Pada saat Anda kurang percaya diri gitu, pada saat Anda tidak percaya pada kemampuan Anda gitu. Nah, orang juga akan sadar gitu. Seperti yang sewaktu itu saya pernah bagikan ya body language pada saat kita menawarkan suatu produk, kita itu harus punya percaya diri. Percaya diri pada produk tersebut dan kita harus percaya diri pada kemampuan kita untuk membuat orang itu yakin terhadap produk tersebut gitu. Jadi kalau Anda tidak percaya diri, ya Anda tidak akan berhasil gitu. Nanti lama-lama ya Anda akan give up gitu. Dan pada saat Anda menyerah, yang disalahkan siapa? Yang disalahkan itu ya pasti diri sendiri juga gitu ya. Pasti Anda akan bilang, nah benar kan ya, saya tuh nggak bisa gitu. Dan kemudian orang-orang di sekitar Anda akan bilang, memang kan dia nggak bisa. Nah itu akan membuat Anda itu akan semakin down, semakin stres, dan akhirnya Anda bisa sakit gitu. Jadi kurangnya kepercayaan diri, kurangnya self love yang saya ajarkan hari ini ya, yang saya sharingkan hari ini, itu bisa membuat Anda itu sakit loh pada ujung-ujungnya apabila itu Anda pikirkan terlalu banyak gitu. Kalau Anda overthinking, kalau Anda membiarkan gitu pikiran-pikiran negatif Anda membuat Anda jatuh, itu Anda bisa sakit gitu ya. Nah, sekarang next ya, Ci. Nah, ini adalah self love ya. Self love itu mencintai diri sendiri. Nah, mencintai diri sendiri itu beda sekali dengan narsis ya. Jadi banyak orang yang bilang, ih mencintai diri sendiri berarti narsis dong gitu, apa-apa diri sendiri. Oh itu beda banget ya teman-teman. Jadi kalau mencintai diri sendiri itu kita menghargai diri kita sendiri. Kita percaya sama diri kita sendiri. Dan kita berteman sama diri kita sendiri. Karena kenapa ini penting? Seperti yang saya selalu katakan ya, sebenarnya orang yang akan bersama kita 100% bakal ada bersama kita sampai kita meninggal, itu bukan anak,
bukan orang tua, bukan juga pasangan, tapi orang yang 100% akan ada bersama kita sampai kita meninggal itu adalah kita sendiri, gitu. Loh, aduh ini apa ya? Oke, jadi itu tuh adalah kita sendiri ya. Nah, kalau kita tidak percaya dan kita tidak mengasihi diri kita sendiri, maka kita itu akan kesusahan sampai kita nanti meninggal gitu. Itu kan nggak lucu banget ya teman-teman. Jadi buat apa sih? Jadi bagaimana caranya gitu ya kita bisa meningkatkan rasa cinta pada diri sendiri itu? Ada 4 aspek ya teman-teman. Yang pertama itu adalah self awareness, kesadaran diri. Yang kedua itu self worth, harga diri. Yang ketiga itu self esteem, kepercayaan diri ya. Dan yang keempat itu self care, yaitu perawatan diri ya. Saya bahas satu-satu ya. Next ya Ci. Nah, ini adalah self awareness. Jadi kalau self awareness itu adalah kita tuh memiliki kendali penuh tentang apa yang kita pikirkan. Jadi sebenarnya teman-teman itu bisa milih loh gitu, mau pikir negatif tentang diri kita sendiri atau kita itu mau memilih positif gitu tentang diri kita sendiri. Nah, bagaimana caranya supaya kita tuh tahu bahwa kita itu positif atau negatif gitu ya orangnya. Nah, berarti teman-teman itu harus membuat daftar. Nah, mulai buat daftar ya malam ini. Kalau kelemahan saya itu di mana? Saya kekuatannya di mana? Nah, kalau kelemahan saya misalnya ya, saya sadar sekali bahwa saya itu orangnya people pleaser. Jadi saya tuh pengen banget menyenangkan orang lain gitu. Nah, itu tuh kalau karakter-karakter seperti itu tuh bisa dibilang kelemahan ya, karena kadang-kadang saya jadi terlalu push, terlalu mementingkan orang lain daripada saya. Akhirnya saya sendiri kecapean, saya sendiri tidak peduli dengan orang-orang di sekitar saya. Nah, itu tuh kelemahan saya. Kalau kekuatan saya apa? Kalau kekuatan saya di bisnis Atomi itu, saya sadar bahwa saya tuh sangat suka belajar, ya. Jadi kalau saya tuh suka belajar, saya suka banget, mengetahui segala sesuatu yang baru, saya nggak takut melangkah gitu. Nah, itu adalah kekuatan saya. Jadi kita harus tahu apa kelebihan kita, apa kelemahan kita, terus, apa sih yang mempengaruhi tindakan kita gitu. Contohnya kalau di Atomi ya, teman-teman itu harus tahu produk apa yang, menyenangkan dan teman-teman sukai gitu. Kalau di bagian self awareness ini ya. Jadi kalau misalnya dikaitkan dengan Atomi itu teman-teman harus tahu gitu, apa sih kekuatan teman-teman gitu. Kalau kekuatan teman-teman itu adalah sharing yang menggebu-gebu ya, itu juga bagus gitu. Nah, mau sharing menggebu-gebunya tentang apa? Produk apa? Mau skincare, mau suplemen, mau daily needs. Nah, itu kan banyak banget ya. Atau kekuatan saya tuh di bisnis nih, Ci, di marketingnya, itu juga boleh gitu. Tapi apapun kekuatan kamu, kamu harus tahu. Jadi jangan sampai masuk ke Atomi, waktu ditanya, "Kamu kekuatannya apa?" "Saya nggak tahu tuh." Nah gitu. Terus, "Kamu kelemahannya apa?" "Wah saya juga nggak tahu." Nah itu nggak bisa ya. Jadi kamu harus tahu apa kekuatannya, apa kelemahannya. Nah kalau misalnya Anda itu misalnya pintar berbicara, kadang-kadang kan orang cuma bilang, "Oh pintar berbicara itu bawel," gitu ya. Nah kalau bawel udah deh kita masukin aja ke kelemahan. Sebenarnya, eee, apa ya, kekuatan orang itu berbeda-beda. Contohnya saya itu termasuk yang bawel, saya juga orang yang sangat suka ini ya, saya tuh sangat suka bicara, tapi saya tidak gugup kalau di depan banyak orang. Nah, itu makanya kenapa saya memilih untuk memilih jalan speaker gitu ya. Jadi saya tuh, suka ya karena saya tahu saya bawel, saya tahu bahwa saya itu nggak gugupan gitu, ya udah saya jadi speaker aja gitu. Jadi teman-teman itu harus memilih produk apa yang disukai gitu. Terus udah gitu kelemahan kita apa, kekuatan kita apa, apakah marketingnya kita bisa, apakah bisnisnya kita bisa. Semuanya harus bisa, tapi tekankan yang Anda suka gitu, supaya teman-teman tahu bahwa itu adalah kekuatan kita. Setelah kekuatan kita itu teman-teman tahu, tunjukkan ya kita itu tujuannya apa gitu ya. Nah, tujuan di sini itu jangan hanya tujuan yang aduh saya tuh cuma pengen di Atomi, pengen apa? Pengen kaya. Nah itu banget 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 ya, banyak banget yang kalau saya tanya itu. "Ci, income-nya berapa sekarang?" Gitu. "Saya pengen kayak Cici, saya pengen kaya." Nah itu tuh, pengen kaya itu tidak
tidak mengandung emosi ya gitu. Teman-teman itu akan bingung gitu nantinya. Waktu teman-teman ingin menentukan nanti self worth gitu, karena kan sesudah ini teman-teman harus menentukan harga diri ya, self worth. Kalau self awareness-nya, kesadaran dirinya itu tidak benar, Anda tidak tahu tujuan Anda apa di Atomi, ya Anda akan mudah untuk terbawa negativity gitu. Jadi kalau orang bilang kamu nggak akan bisa, kamu itu lemah di sini, kamu itu lemah di sana, ya Anda akan ikut aja karena Anda nggak akan tahu bahwa oh iya saya lemah di sana, saya kuat di sini. Nah caranya ini apa ya? Bagaimana taunya saya lemah atau saya kuat di mana? Ya belajar. Jadi belajarlah sesuatu yang baru tiap hari gitu, belajar yang Anda sukai. Kalau ternyata Anda pintar di produk, ya cobalah jadi speaker produk gitu ya. Kalau Anda pintar di marketing, coba didalami gitu. Jadi self awareness atau kesadaran diri ini akan menjadi positif apabila Anda sudah tahu dan Anda melakukan sesuatu tentang itu gitu ya. Jadi jangan cuman, ya Ci, saya kuat di bicara Ci. Ya, mau jadi speaker enggak? Enggak Ci. Nah, itu sih susah gitu. Jadi teman-teman juga harus tahu bahwa langkah-langkah ini akan membawa kebaikan bagi teman-teman apabila Anda take the first step ya. Jadi harus berani dulu untuk lakukan gitu. Nah di sini juga ada di Atomi itu kita senang banget kita dikasih life skenario. Jadi tujuan yang ini kan kita tuh harus menentukan tujuan yang ingin kita capai ya. Makanya kita itu harus tahu kelemahan kita di mana, kebaikan kita di mana. Untungnya kita dikasih life skenario oleh Atomi itu, jadi kita bisa menentukan juga gitu tujuan mana yang ingin kita capai. Apakah kita ingin membahagiakan orang tercinta, apakah kita ingin beli rumah, apakah kita ingin membangun sharing ke orang-orang lebih banyak. Nah, sebagainya itu kan bisa kita taruh di life skenario gitu. Nah, next-nya itu adalah self worth ya, Ci. Next ya, Ci. Dengan pinjaman 10 juta rupiah, dengan jumlah pembayarannya hanya 10.021.031 rupiah. Tenor pembayarannya selama 12 bulan. Hanya butuh KTP dan nomor rekening saja. 5 menit langsung cair ke rekening. Nah, self worth ini adalah prinsip ini, self worth ini harus dimiliki orang apabila dia sudah tahu tentang kesadaran diri gitu. Jadi mulai hari ini teman-teman tulis dulu kelemahan teman-teman, kekuatan teman-teman, baru bisa menentukan ini, baru bisa menentukan self worth ya. Nah self worth ini adalah kesadaran akan seberapa berharganya diri kamu sendiri. Nah, jadi kalau harga diri itu pengetahuan mendalam kita itu layak untuk dicintai ya. Nah, ini tuh kadang-kadang kita itu harus sadar bahwa kita itu layak gitu, you are enough gitu. Nah dan waktu kamu itu layak. Jadi kalau misalnya di bisnis Atomi banyak banget orang yang gagalnya juga bukan cuman gara-gara nggak tahu kelemahan atau nggak tahu kekuatan. Tapi gagalnya itu kenapa? Karena saya terlalu capek gitu, saya lelah karena saya terlalu banyak membantu orang. Nah, membantu orang itu bagus ya gitu, tapi kalau Anda terus-menerus mengikuti standar penilaian orang lain terhadap Anda gitu, contohnya saya itu waktu dulu itu saya ingin selalu dinilai baik gitu. Saya ingin selalu dinilai membantu karena di Atomi itu kita disuruh sharing is caring. Tapi saya lupa bahwa saya itu berharga gitu. Waktu saya berharga, pengetahuan saya berharga, bahwa saya itu kesehatan saya tuh berharga. Jadi jangan Anda terus-menerus menyenangkan orang lain tapi lupa bahwa kamu itu berharga gitu. Nah, ini juga harus tahu kita harus tahu standar penilaian kita ya. Self worth itu artinya gini. Contohnya, kalau saya di medsos saya mengikuti standar penilaian saya. Cara berbusana saya dress to success juga gitu. Sekarang saya mulai berbusana jauh lebih bagus daripada dulu, bukan lebih mahal tapi jauh lebih sopan gitu ya. Jauh lebih sesuai dengan aturan Atomi. Dulu ketika saya mendengar gitu ya dari Atomi itu saya harus pakai kemeja. Kalau yang live itu harus pakai kemeja, kalau enggak harus pakai baju yang sopan gitu. Tidak boleh pakai maksudnya tangan buntung gitu ya segala. Dulu saya merasa itu adalah
eh, menghina dan melanggar self worth saya. Sebenarnya itu tidak melanggar self worth Anda, gitu, tidak melanggar harga diri Anda, tapi Anda harus tahu batasannya, gitu. Standar penilaian menurut Anda sendiri. Jadi kalau saya merasa bahwa cara saya berdandan segini, saya nyaman, gitu. Saya merasa bahwa cara saya berbicara seperti ini menurut saya sudah nyaman, gitu. Terus udah gitu, kenapa saya merasa nyaman? Karena saya belajar. Jadi saya juga membandingkan apakah baju yang saya kenakan sekarang itu cocok nggak ya untuk event seperti ini gitu. Apakah kalau saya berdandan seperti ini cocok nggak ya untuk event seperti itu? Itu saya pelajari. Jadi self worth, harga diri itu akan bagus apabila Anda tahu standarnya gitu. Nah, standarnya itu tidak usah ngikutin standar orang lain, tapi Anda harus belajar gitu, standar mana yang bisa Anda terima sendiri gitu. Nah, terus sudah gitu Anda harus tahu batasan diri sendiri ya, harus bisa bilang tidak ke orang-orang. Contohnya banyak bisnis partner yang barusan masuk ke Atomi, mereka tidak mau belajar, biasanya mereka akan ngasih begitu banyak orang-orang baru gitu ya, satu daftar dan kemudian diberikan dan bilang, Ci, tolong masukkan semuanya gitu. Saya akan bilang iya sekali gitu, tapi kemudian next-nya saya akan bilang, ayo kita belajar gitu, karena kemauan dia untuk belajar itu untuk dia sendiri loh gitu, dan itu bagus buat saya, untuk self worth saya gitu. Karena kalau saya melakukan itu, saya memasukkan, saya registrasi satu orang member, satu leader, misalnya 10 member baru. Terus saya punya 10 leader, berarti satu hari saya masukin 100 member baru. Itu saya kapan punya waktu untuk saya gitu. Jadi harus bisa bilang tidak, harus bisa bisa ini ya, bisa tahu batasannya gitu. Terus sudah gitu ini ada caranya. Caranya itu adalah pahami diri Anda sendiri seperti yang saya tadi bilang ya. Anda harus tahu yang mana nih yang saya nyaman. Cara saya bicara seperti ini cocok enggak? Taunya gimana? Ini bagus atau enggaknya? Mulai berbicara di depan cermin gitu. Jadi kalau Anda jadi jangan gini ya, kalau ditolak gitu, kalau ditolak terus kalau Anda mengalami penolakan, kalau orang-orang bilang, "Kamu tuh salah loh, kamu tuh kurang loh." Jangan langsung, Kebanyakan aktivitas. "Saya tuh punya self worth." Ya bukan. Jangan melakukan standar yang terlalu berlebihan juga. Belajarlah di depan cermin. Kalau saya ngomongnya seperti ini, bagus nggak ya? Gitu. Kalau saya perilaku seperti ini, bagus nggak ya? Nah, contohnya self worth yang salah ya. Anda datang terlambat ke meeting. Anda datang terlambat ke meeting dan ketika ditegur, Anda bilang, oh ini kan saya datang ya contohnya SA kemarin deh, Success Academy. Anda harus datang jam 11, tapi Anda datang jam 12. Itu Anda tidak menghargai diri Anda sendiri, gitu ya. Karena bukan tidak menghargai si sponsor loh, gitu. Si sponsor sih Anda bukan, benar ya. Kalau terhadap si sponsor, itu bukannya Anda tidak menghargai dia, tapi Anda tidak menghargai waktu dia, gitu. Tapi kalau pada Anda sendirinya juga Anda kurang menghargai waktu Anda, gitu. Karena Anda santai-santai, datang jam 12, gitu. Akhirnya Anda dapatnya di belakang, jadi nggak kedengeran, gitu. Atau Anda mungkin jadi terdistrak orang lalu lalang. Nah, jadi harus mengetahui self-worth yang benar dan self-worth yang salah, gitu. Nah, udah gitu, yang kedua, maafkan diri kamu sendiri. Pertama, pahami. Kedua, maafkan. Maafkan itu gini ya, kadang-kadang kita nawarin sesuatu pada orang, dia itu sedang dalam keadaan misalnya dia baru saja ditolak, anaknya baru saja nggak naik kelas misalnya gitu. Nah, jadi dia nolak kita itu agak kasar. Tapi kita itu nggak memaafkan diri kita sendiri. Kita ngerasa, wah kayaknya saya salah nih. Saya salah nawarin. Apanya yang salah ya? Di mananya saya salah? Produk yang mana? Nah, itu terus Anda bolak-balik, Anda pokoknya menghantam diri Anda sendiri sampai malam gitu ya tentang saya itu salah di mana. Nah, itu nggak ada gunanya ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang suka melakukan itu gitu ya, hentikan gitu. Jadi mulai maafkan diri Anda sendiri gitu. Jadi Anda harus tahu bahwa ya itu mungkin analisa gitu, analisa apakah mungkin situasinya salah, mungkin produknya salah. Kalau memang Anda salah ngomong, ya Anda belajar bagaimana cara yang benar, tapi tidak usah membabi buta bilang bahwa saya itu bodoh, saya itu salah nawarin, saya itu
memalukan gitu. Aduh saya tuh kenapa ya nggak pernah berhasil. Nah Anda nggak usah seperti itu. Jadi maafkan diri Anda sendiri. Anda melakukan kesalahan ya that's it gitu, belajar dari situ. Nah udah gitu yang ketiga cintai diri Anda sendiri. Cintai diri Anda sendiri ya berarti ya itu ya, jangan terus-menerus berkata Anda tidak bisa, Anda tidak akan jadi, Anda tidak akan berhasil. Karena gini, pada saat Anda ngomong itu, nah ini juga sama ya, seperti para bisnis partner nih. Ketika ditawarin oleh leadernya, yuk ikut Zoom. Wah, Ci, saya nggak bisa, Ci. Saya banyak banget nih anak saya gitu. Saya nggak akan jadilah, Ci. Yuk ikutan SSM misalnya, program SSM. Wah, nggak bisa, Ci. Saya nggak kayak Cici. Saya tidak akan bisa. Sebenarnya pada waktu Anda berkata seperti itu, Anda sedang membuat alasan. Dalam benak Anda nih, Anda sedang membuat alasan untuk si sponsor. Tapi yang Anda lupa itu adalah si sponsor itu sudah berhasil, teman-teman. Dia itu udah mau datang, dia itu sudah mau dia mungkin udah SSM, mungkin dia udah SM gitu. Nah, dia mungkin sudah DM, sudah SRM, dia menawarkan kesempatan ini pada Anda gitu. Dan Anda itu sibuk menolak dengan bilang, saya nggak akan bisa lah, saya tuh nggak akan maju lah. Nah, yang denger itu siapa? Selain si sponsor, yang denger kata-kata Anda itu adalah Anda sendiri gitu. Si sponsor mungkin cuma mikirnya, oh oke lah, kamu nggak akan bisa ya, ya udahlah gitu. Terus dia datang ke meeting, dia jalankan planningnya sendiri, SSM-nya dengan bisnis partner lain gitu. Nah, itu kan Anda yang konyol ya, makanya harus ingat know your worth dengan cara cintai diri Anda sendiri. Nah, terus yang nomor 4 adalah jangan berharap pada orang lain. Di Atomi, jangan berharap pada orang lain gitu. Pada sponsor berharap untuk mendapatkan poin gitu. Pada bisnis partner berharap saya udah bantu kamu banyak, kamu bantu saya ya. Jangan gitu. Berilah secara tidak pamrih ya. Jadi kalau sponsor Anda meminta bantuan dari Anda gitu, terus Anda bantu, tapi waktu pas giliran Anda dia nggak mau bantu, itu problemnya di dia gitu, bukan di Anda. Anda tidak akan berkurang, nilai Anda tidak akan berkurang karena orang lain melakukan itu pada Anda, tidak akan. Itu baru saya pelajari bulan-bulan terakhir ini ya, gitu. Karena waktu dulu juga sama lah seperti yang lain gitu. Kalau di Atomi itu kan kita pasti berharap ya, berharapnya pada siapa ya, pada sponsor pasti. Kita berharap dibukakan jalan, kita berharap dia itu pintar segalanya, kita berharap kalau misalnya kita mau mastership dia selalu ada poin. Ya itu sebenarnya akan membuat Anda kepahitan. Kalau terus-menerus dilakukan Anda akan kepahitan. Jadi yang harus Anda lakukan adalah ya Anda jangan berharap pada orang lain, berharap pada diri sendiri. Karena orang yang akan ada selalu bersama Anda, orang yang akan selalu nolong Anda, itu adalah diri kita sendiri. Jadi believe in yourself. Jangan percaya sama orang lain tapi nggak percaya pada diri sendiri ya. Gitu. Terus nomor 5 adalah bertanggung jawab pada diri sendiri. Bertanggung jawab pada diri sendiri ini buat saya paling susah dulu karena saya suka menyalahkan orang lain gitu ya. Kayaknya teman-teman di sini juga pasti suka lah menyalahkan orang lain karena itu paling mudah teman-teman. Kalau saya nggak nyampe ke SM, salah sponsor gitu. Kalau saya nggak bisa datang ke Sukses Academy gitu. Kenapa ya? Oh itu karena salahnya ini nih, salahnya center leader. Center leader nggak dapetin tiket buat saya. Kenapa tidak cari tiketnya sendiri? Gitu. Saya tidak pernah, maksudnya saya nanya ke center leader saya nanya ke sponsor saya, tapi ketika member saya butuh lebih, saya cari sendiri gitu. Saya bertanggung jawab pada member saya dan pada diri saya sendiri gitu. Apabila saya gagal gitu, saya sering melakukan ini ya kayak challenge diri sendiri. Dulu saya pernah mau bikin live Facebook 30 hari berturut-turut waktu dulu. Nah, itu program konyol ya sebenarnya kalau dipikir sekarang gitu. Nah, itu tapi setelah saya tahu bahwa itu tidak membawa kebaikan, saya hanya capek gitu. Nah, saya mengakui bahwa saya salah dan saya berhenti gitu. Saya stop aja. Nah, itu artinya saya bertanggung jawab pada diri saya sendiri. Saya tahu harga kesehatan saya tahu berapa nilai saya gitu. Jadi teman-teman juga harus belajar gitu ya, bagaimana Anda itu mengetahui harga diri Anda itu
gitu tanpa Anda menyusahkan orang lain ya gitu. Ya next ya Ci. Nah, ini adalah self esteem ya. Jadi kalau self esteem itu kepercayaan. Kepercayaan terhadap siapa ya? Terhadap diri kita sendiri ya. Jadi kalau self esteem itu gini, hasil evaluasi terhadap diri kita sendiri. Kita tuh punya kepercayaan terhadap kemampuan diri kita sendiri. Nah, kalau kepercayaan diri sendiri ini sebenarnya kalau saya lihat ya akhir-akhir ini itu saya sering melihat program kepercayaan diri kayak gini, believe in yourself gini. Nah, saya lihat bahwa ternyata cara kita membesarkan anak gitu itu kadang-kadang sangat berpengaruh terhadap kepercayaan diri anak tersebut gitu. Jadi kalau kadang-kadang kan kita suka bilang ya, udah kamu nggak bisa, mamah aja. Nah, itu sebenarnya kita itu maksudnya baik. Anak itu takut terluka, jadi mamah saja gitu. Tapi itu yang membuat anak itu tidak punya kepercayaan terhadap diri sendiri. Nah, itu tuh kan kita sering ya, masing-masing dari kita juga, mungkin kita memiliki orang tua seperti itu, mungkin kita memiliki orang tua yang memperbolehkan kita melakukan segala sesuatu, tapi jangan menyalahkan mereka, tapi lakukan ini ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah supaya kita memiliki kepercayaan diri yang tinggi nih, kita harus tahu kita itu pinter di mana, lemah di mana gitu. Jadi jangan cuman gini ya, kadang-kadang kan orang bilang, aduh Ci saya tuh kurang di leadership gitu. Saya sangat suka dengan Ibu Rini ya, terutama karena beliau itu ngajarin saya sesuatu gitu kemarin-kemarin, yaitu dia mulai membaca buku leadership gitu. Nah itu tuh membuat saya mulai berpikir ya gitu. Jadi, oh iya ya, saya itu kurang di leadership gitu, di kepemimpinan. Nah, kalau kita sudah tahu kita kurang di sana, ya jangan, ya saya kurang di sini, saya bagus di sini, tapi nggak mau belajar. Banyak sekali bukunya teman-teman gitu. Jadi teman-teman juga bisa Google, jangan bilang, Ci saya nggak punya bukunya Ci, bisa Google ya gitu teman-teman. Ci saya nggak ada kuota, bisa download gitu. Terus kalau misalnya Ci saya nggak bisa ini, nggak bisa itu, sebenarnya di Instagram dan di Facebook itu banyak banget quote ya. Quote-quote itu juga ada gunanya untuk nambah kepercayaan diri kita. Kita bisa belajar dari Facebook, dari Instagram. Jadi jangan membuat alasan, tapi mulailah berkarya untuk diri kita sendiri ya. Jadi kalau kita mulai dari segi psikologisnya itu ya, kepercayaan diri seseorang itu akan meningkat apabila dia itu gimana? Kalau dia mulai menambah ilmu, teman-teman. Gitu. Jadi kayak saya selalu bilang ke bisnis partner saya, mereka bilang, "Kenapa sih Cici tuh pede gitu ya kalau ngomongin skincare?" Ya karena saya belajar gitu. Saya belajar skincare itu sekitar setahun ya gitu, dan setahun itu saya belajar sampai kandungannya itu bukan karena semua orang harus belajar kandungan, tapi buat saya itu menarik gitu si kandungan-kandungan itu. Nah, jadi saya tuh belajar yang saya sukai aja gitu, karena saya suka skincare, saya suka make up, jadi ya saya belajar itu. Nah, apalagi yang saya suka ini ya, cara berbicara dengan orang gitu, karena teman-teman itu harus menguasai ilmunya teman-teman gitu. Jadi self esteem, kepercayaan diri akan meningkat apabila teman-teman itu tahu apa yang harus Anda lakukan gitu. Nah, kalau self esteem yang terlalu tinggi, Dengan pinjaman 10 juta rupiah, dengan jumlah pembayarannya hanya 10 juta 21 ribu. kita over pede juga orang jadi sebel ya. Jadi teman-teman harus tahu batasannya, tapi kalau terlalu rendah, ya itu dikit-dikit merasa jadi korban, dikit-dikit merasa dikalahkan, dikit-dikit merasa tertekan, dikit-dikit konsultasi ke sponsor, bilangnya, Ci, kalau saya ditolak udah 100 kali gitu. Nah, kadang-kadang ini ya, kan ada kata-kata di Atomi gitu, kalau Anda ditolak jangan baper, memang jangan baper, karena kalau Anda bawa perasaan terus capek ya gitu. Tapi juga jangan over pede gitu, udah ditolak 10 orang hari itu dari 10 orang, tapi Anda ngerasanya nggak apa-apa, besok coba lagi. Nah, itu berarti Anda nggak evaluasi. Evaluasilah, kenapa saya ditolak gitu, tapi jangan baper. Jadi Anda belajar, Anda buka-buka tuh gitu, bagaimana sih caranya auto sales master gitu, Anda buka channel Atomi, mereka gimana sih cara nawarin produknya. Terus kalau misalnya Anda diamond, Anda ditolak terus ya ngebawa SM-SM Anda untuk Zoom.
gitu. Jangan cuman, mereka mah nggak butuh saya, baper segala macam, nggak usah gitu. Bukalah channel Atomi. Buka channel Atomi, terus Anda lihat bagaimana sih caranya ngajak orang di Google, di YouTube banyak sekali teman-teman ya. Jadi kalau Anda ditolak orang Zoom itu Anda harus lakukan apa? Anda harus telepon kah? Kalau ciri orangnya seperti ini, apa yang harus Anda lakukan kah? Gitu. Mulai belajar untuk belajar gitu. Jadi jangan begitu saya ngomong tentang YouTube ini, begitu saya tutup langsung WA saya penuh dengan, "Cirecel, gimana ya itu teh videonya yang apa?" Nah, jangan dong ya. Jadi jangan selalu bergantung pada orang lain gitu. Mulai cari gitu. Mulai cari di YouTube self esteem itu apa? Self worth itu apa? Terus udah gitu apa ya hubungannya dengan Atomi? Cari sendiri, belajar sendiri, believe in yourself. Jangan percaya sama orang lain. Kalau Anda berhasil mencapai goal Anda dengan usaha yang Anda lakukan sendiri, kepercayaan diri akan meningkat dan Anda itu akan menjadi better person gitu ya, akan menjadi orang yang lebih baik gitu. Ya next ya Ci. Nah ini juga ada self care ya. Nah tadi itu juga di self esteem itu ada berkata-kata positif. Nah kalau saya lebih masukin itu ke self care. Nah self care itu adalah jadi kepercayaan diri kita juga meningkat apabila kita melakukan self care ya. Nah self care itu perawatan untuk diri kita sendiri. Jadi kita itu melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita sendiri, baik jasmani, rohani gitu ya. Nah contohnya belajar yang kita suka. Nah kalau buat saya suka nyanyi gitu. Saya nggak terlalu peduli ya orang suka nyanyian saya atau enggak gitu. Karena menurut saya ya saya suka nyanyi gitu. Itu adalah sesuatu yang self care buat saya gitu. Saya merasa jauh lebih senang setelah saya nyanyi gitu. Jadi saya tuh selalu memberikan waktu untuk musik ya. Sama seperti teman saya Catherine Josephine, dia juga sangat suka musik, dia suka nyanyi gitu. Dan dia memberikan waktu untuk itu gitu. Nah, itu tuh adalah self care. Apabila kamu maksudnya apabila kamu itu menjaga diri kamu dengan baik, kamu itu mencintai diri kamu dengan baik, memberikan perawatan yang baik terhadap diri kamu, ya maka kamu itu akan mendapatkan kesehatan dan kehidupan yang lebih baik gitu. Nah, terus udah gitu ini ya, ada beberapa self care yang bisa kita lakukan. Pertama meditasi, kalau yang fisik itu kita bisa meditasi. Ini saya suka banget meditasi ini. Kalau ada berbagai macam ya. Kalau teman-teman mungkin kalau bangun pagi gitu, bangun pagi itu saya suka mendengarkan musik, saya suka berdoa dengan mendengarkan musik karena kan hubungan kita itu tergantung masing-masing orang. Cuman kalau menurut saya itu penting. Jadi ya saya biasanya membuka hari dengan berdoa gitu. Terus sudah gitu saya mendengarkan musik. Kemudian saya sekarang belajar karena di Atomi itu kita selalu ditingkatkan ya. Dan saya itu juga salah satu jenis self care adalah Anda mengelilingi diri Anda not with toxic people tapi dengan orang yang upgrade gitu. Jadi jangan mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang bilang Anda tuh nggak bisa, jadi kayak gini, Anda gemuk, orang di sekitar Anda bilang nggak usah olahraga lah, dah kamu dari kecil gendut. Nah, jangan sama orang-orang seperti itu gitu. Saya itu bersyukur karena saya punya lingkungan orang-orang yang terus-menerus menggali gitu ya. Mereka bilang, "Ayo olahraga," gitu. "Ayo kamu itu ada tujuannya dong kalau olahraga, jangan cuma sekedar olahraga aja," gitu ya. "Nah, kamu tuh harus tahu olahraga itu berapa menit lah, segalalah." Nah, gitu. Itu menyenangkan, teman-teman. Karena kalau kita when we looks good ya, jadi kalau kita kelihatannya cakep, kita kelihatannya sehat, kita kelihatannya gembira, bahagia, maka kita itu akan merasa gembira dan bahagia gitu dan itu tercermin gitu teman-teman ya. Nah ini juga saya kaitkan lagi ke kenapa di Atomi itu ya kita harus use the product. Jadi use lah the product. Di Atomi itu self care-nya banyak banget. Kalau Anda gemuk, Anda bisa berolahraga, plus Anda bisa minum PURT gitu ya. Nah kalau misalnya teman-teman merasa aduh PURT gitu buat apa sih? Sehatnya buat siapa? Kan buat teman-teman ya gitu. Terus udah gitu kalau Anda terlihat lebih langsing, jangan bilang saya ingin lebih langsing untuk suami, saya ingin lebih langsing untuk pasangan, misalnya kalau enggak untuk pacar gitu. Kalau enggak yang paling sering saya dengar ya dari ibu. 運命なんて言えないあとなぜ
Ci, ngapain pakai skincare lah, dah saya udah laku. Nah, sebenarnya kalau sudah laku, sudah merit gitu, Anda nggak hidup ya? Kan sebenarnya masih hidup gitu. Anda tuh masih masih bisa jadi the best gitu ya di dalam kehidupan tuh. Kan kita itu nikah mungkin sekitar 20 tahun, 30 tahun. Masa sisa kehidupannya Anda mau ya udah deh kulit saya jelek nggak apa-apa deh. Saya eh, berkerut banget nggak apa-apa deh. Saya gemuk banget nggak apa-apa kok gitu. Saya kelihatan saya nggak punya energi, saya tidak mencapai apapun, tidak apa-apa gitu karena saya sudah laku. Nah itu no kalau buat saya ya gitu. Jadi kita itu bisa punya kehidupan yang sangat bagus gitu apabila Anda menerapkan yang tadi saya sharingkan ya. Kalau terutama self care gitu. Kalau self care itu contohnya skincare gitu. Mulailah jangan bilang saya itu tomboy Ci, saya nggak suka pakai skincare. Nah, kalau Anda tidak suka pakai skincare, tapi kulit Anda seperti Cleopatra gitu ya, kalau enggak kulit Anda seperti para artis drakor, saya oke, nggak apa-apa gitu Anda bilang seperti itu. Tapi kalau ngomongnya seperti itu, tapi kulitnya itu turun, kulitnya itu banyak melasmanya gitu, terus udah gitu Anda terlihat apa sih maksudnya uban di mana-mana gitu ya, Anda juga kelihatannya juga nggak sehat, ya itu ngapain anda itu mempertahankan sesuatu yang tidak membangun Anda gitu ya. Mau ngapain mempertahankan image tomboy tapi Anda itu jadi kesulitan. Jadi kalau saya lebih seneng saya use the skincare gitu. Jadi apa investment terbesar saya ya? Investasi terbesar saya di Atomi adalah saya gitu. Saya sendiri gitu. Jadi saya menginvestasikan pada kesehatan mental saya menginvestasikan pada kesehatan kulit saya, pada kesehatan saya gitu. Karena teman-teman pasti tahu ya, happy mom, happy child gitu. Saya merasa kalau saya lebih feel good about myself gitu ya. Kalau saya senang dengan diri saya sendiri, saya percaya pada diri saya bisa menunjukkan ke anak saya gitu bahwa nih mama bisa sampai ke sini nih gitu. Mama tuh percaya diri nih sekarang gitu. Mama tuh bahagia sekarang gitu. Mama tuh mencapai sesuatu sekarang. Nah, itu yang mau saya share buat teman-teman ya bahwa skincare gitu. Kalau Anda punya kulit yang sehat, kulit yang glowing gitu, percaya pada proses gitu. Nah, Anda itu proses juga ada belajarnya ya. Nah, Anda itu begitu sampai ke tujuan self care-nya, Anda itu akan merasa sangat senang gitu. Anda akan merasa, oh akhirnya saya achieve something gitu. Jadi kalau di Atomi itu ada banyak goal yang bisa Anda dapatkan, tidak hanya melulu uang, teman-teman ya, gitu. Jangan cuman melulu hidup demi uang. Memang hidup tanpa uang tidak bisa, tapi kalau hidup demi uang, Anda hanya akan membuang kehidupan Anda gitu. Nah, terus sudah gitu ini ya, ini quote yang sangat bagus kalau buat saya. You can live big dreams when you stop thinking small. Jadi saya selalu merasa kalau Anda ingin self love yang benar, Anda harus apa? Pertama, tentukan impian Anda, tentukan langkah-langkah menuju ke sana. Jangan bandingkan dengan orang lain gitu. Jangan bandingkan setengah jalannya saya nih gitu. Saya kan sekarang udah setengah jalan nih di Atomi. Anda baru mulai. Jangan bandingkan kita berdua. Anda tidak adil pada Anda sendiri gitu. Nah, kemudian fokus pada yang positif gitu. Kalau di manusia itu cenderung senang sama negatif bias ya. Di itu tuh negatif bias itu kita selalu ngerasa kita kurang. Orang lain selalu lebih bagus gitu. Nah, kalau Anda pengen mencapai big dreams, Anda juga harus percaya kita bisa. Pertama, bagaimana caranya? Bangun pagi, lihat kaca, bilang, kamu kelihatan bagus hari ini, gitu ya. You look good, you look beautiful, gitu. You can achieve anything. Kamu tuh bisa jadi apapun, itu kalau kamu memang fokus ke sana. Gitu. Jadi jangan terus-menerus berkata tidak bisa, tidak ada waktu, saya pasti gagal, saya tidak cocok di Atomi, gitu. Jangan thinking small, karena kalau kamu thinking small, gitu, ini kehidupan kamu, pilihan kamu, ini adalah satu-satunya kehidupan yang kamu miliki, gitu. Mau diisi dengan saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya tidak ada waktu, Ci,
gitu. Kalau saya kayaknya nggak secantik itu, siapa bilang gitu. Lakukan yang terbaik gitu. Kalau misalnya merasa tidak cantik, cobalah untuk belajar bagaimana cara make up, bagaimana cara upgrade-nya. Kalau tidak bisa bicara, carilah ke para mentor di sini ya, kan di sini juga ada mentor, ada sponsor. Mulai belajar, belajar dan belajar. Jadi kalau Anda ingin self love yang baik di Atomi, Anda ingin mencintai diri Anda sendiri, ya belajar. Belajar bukan untuk sponsor Anda, belajar bukan untuk downline Anda, belajar bukan untuk dipandang baik oleh orang lain, tapi belajarlah untuk Anda sendiri. Karena Anda itu yang berharga, Anda yang punya kehidupannya, gitu ya. Jadi segitu saja dari saya, semoga suaranya kedengeran, karena dari tadi saya nggak tahu sih suaranya kedengeran atau enggak, semoga kedengeran ya. Dan thank you semuanya. Atom Indonesia, ayo ayo bisa. Nah, segitu Ci.